Sebetulnya kalau mereka sehat ingin mengikuti
mengikuti sholat Idul Fitri bersama kita. Kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang agung, bisa bersama-sama muslimin muslimat dengan keluarga menghadiri. Ini nikmat yang agung sekali hadirin jamaah Idul Adha Idul Fitri yang berbahagia. Juga saudara kita ada yang tidak diperkenankan, ada yang tidak boleh hadir di sholat Idul Fitri, yaitu saudara kita, teman kita yang sudah di alam kubur. Mereka hanya bisa mendengar dan menyaksikan umat-umatnya, umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka sudah beda alam. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ahli kubur kulolan panjenengan, bahwa kulolan panjenengan sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran berdoa, Rabbana absirna fasamikna farsikna na'mal amalan sholihah fa inna muqinun. Doa para ahli kubur kulolan panjenengan, ya Allah, kami sudah yakin, kami sudah mengetahui, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal amalan sholihah, agar kami bisa beramal soleh. Wa inna muqinun, kami orang-orang yang yakin. Sudah tidak ada kesempatan mengikuti sholat Idul Fitri dan berjabatan tangan saling memaafkan. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga awal dan akhir bulan Ramadan didahului pasti dilaksanakan kegiatan tradisi amalia Nahdiyah, namanya ziarah kubur. Ini menandakan bertafakur bahwa jadi apapun kita, bagaimanapun keadaannya, pasti nanti kita akan pindah ke alam kubur. Kita sekarang masih hidup di alam dunia. Ini memberi pelajaran dan kulolan panjenengan. Berziarah kubur kepada orang tua sebagai wujud birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man zarani kubron walidayhi au ihdahuma kana kahajin. Barang siapa ziarah kubur walidayhi kepada orang tuanya, ibunya atau bapaknya, kana kahajin, seperti mendapatkan pahala ibadah haji. Ini ziarah kubur kepada kedua orang tua kulolan panjenengan. Kita tanya pada diri pribadi kulolan panjenengan, berapa jasa orang tua kita dulu, berapa jasa perjuangan orang tua kita dulu membesarkan kita, berjasa kepada kita. Saat ahli kubur kulolan panjenengan kita ziarahi, betapa senangnya beliau-beliau itu. Dalam hadis disebutkan mereka berdoa dalam wasiatul Mustafa, Allahumma fir liman nawwara kubrona fabashirhum bil jannah. Doa orang ahli kubur yang diziarahi oleh anak keturunannya. Jadi kulolan panjenengan saat ziarah kepada orang tua, ayah atau ibu atau anak yang sudah wafat di alam kubur, mereka berdoa. Lihat ahli kubur kulolan panjenengan berdoa, ya Allah, ampuni anak-anakku yang menerangi kuburku, liman nawwara kubrona, dengan doa tahlilnya, dengan doa sholawatnya, dengan doa soberkohnya, menerangi ahli kubur kami. Ampuni dosa-dosa mereka. Fabashirhum bil jannah, dan beri hadiah kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi jika kulolan panjenengan tidak pernah ingat kepada ahli kubur, tidak pernah berziarah kepada ahli kubur, mereka sebetulnya mengharap doa kulolan panjenengan. Bahkan mereka berkata, nah, kamu bisa jadi orang sebab jasaku, kamu bisa hidup sekarang, rumah, pekarangan, semuanya itu pernah milikku. Nah,
Sampai-sampainya engkau melupakan saya, itu orang yang diambil kubur golongan panjenengan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, la tabdhu ala amwatikum wa afradikum bisu'i a'malikum wa innam yuruna ala a'malikum. Wahai manusia, jangan kamu membuat sakitnya, jangan kamu membuat sulitnya penduduk ahli kuburmu, bisu'i a'malikum, dengan jeleknya perbuatan kamu, linafsi binafsi perbuatan kamu, wa inna yuruna ala a'malikum, amal kamu, perbuatan kamu dinampakkan kepadaku yang di dalam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, puasa 1 bulan sudah kita jalani. Alhamdulillah, kita diberi anugerah, diberi nikmat Allah bisa menjalankan puasa Ramadan dengan genap 30 hari. Puasa adalah media, puasa adalah penggembelengan jiwa, mengekang hawa nafsu. Nafsu itu adalah musuh yang sangat berbahagia. Jika orang mampu menundukkan nafsunya, diarahkan untuk beribadah kepada Allah, maka hidupnya akan bahagia. Tapi jika masih terbelenggu oleh hawa nafsu, nasibnya sama dengan makhluk Allah, hayawan, ayam, kambing, dan lain-lain. Itu tidak ada perintah ibadah, tapi nasibnya kita perhatikan, disembelih, setelah itu dibunuh, binatang. Itu nasib daripada orang yang nurut, daripada makhluk Allah yang menuruti hawa nafsu. Kita diperintah Allah, manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya terkait pentingnya hawa nafsu. Inna akda akdurika nafsukan ladhi baina jambaika. Musuh yang terbesar, musuh yang siap menjadi sengsara kamu selama-lamanya, tidak siapa-siapa, dia hanya nafsukan ladhi baina jambaika, nafsu yang ada pada dirimu. Jika kita mampu menundukkan hawa nafsu untuk diarahkan taat kepada Allah, kita mengekang hawa nafsu sebagaimana pendidikan Ramadan, kita jadi orang yang diridhoi Allah dan surga balasannya. Sebagaimana Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, nafsu itu ada dua, nafsu mutmainnah, nafsu yang baik. Nafsu yang baik ketika diperintah salat, ketika diperintah puasa itu nafsu mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah sewaktu-waktu wafat, sewaktu-waktu meninggal dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Jelas sekali balasan bagi nafsu-nafsu yang sudah tunduk diarahkan untuk mentaati Allah. Wahai nafsu jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Radiyatan mardiyah, dengan mendapatkan gelar ridho, radiyallahu anhu, diridhoi oleh Allah. Fakuli fi ibad, maka tergolong hamba, fakuli jannati, dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nafsu yang kedua ada nafsu bahimia, nafsu sabuiyah, nafsu syaitania. Kalau manusia sudah terjangkit, hatinya dikuasai oleh nafsu sabuiyah, nafsu doyan makan, diperintah puasa tidak akan mau. Kalau dikuasai namanya nafsu ananiyah, merasa baik, merasa banyak amal, merasa kebaikannya penuh, itu hatinya dikuasai nafsu ananiyah, nafsu rububiyah, nafsu ketuhanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Dalam kitab An-Nadhafatur Ramadaniyah diterangkan ada 4 golongan orang yang tidak akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala selama bulan Ramadan. Ada 4 golongan yang tidak mendapatkan maghfirah, ampunan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah aqul walidain, orang yang berani dengan orang tuanya. Kemarin orang tua
kula panjenengan kalau masih hidup kita masih diberi kesempatan sungkem nyucuk tangan. Tapi kalau orang tua sudah wafat bagaimana? Ya birrul walidain bersiaran yang saya sampaikan tadi. Berani dengan orang tua sangat besar resikonya. Jangankan kita sahabat yang namanya Al-Qamah sudah bergelar sahabat, ibadahnya tidak diragukan. Pernah salah dengan orang tua belum dimaafkan orang tuanya. Menjelang akhir hayat syakaratul maut gak mampu mengucapkan syahadat. Itu sahabat dari jamaah Idul Adha Idul Fitri yang berbahagia. Mari mumpung di kesempatan kita diberi kesempatan hidup kita birrul walidain. Yang kedua yang tidak mendapatkan ampunannya Allah adalah qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi. Satu tawuran tidak baik satu dengan saudaranya, dengan saudaranya semuanya tawuran satunya. Kita hindari itu hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Yang ketiga, mahasini, orang yang bertengkar, orang yang masih berkelahi tidak memperoleh maghfirah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang tidak memperoleh ampunannya Allah adalah mu'amadul khomri, orang yang kecanduan khamr, kecanduan minuman keras, narkoba dan lain-lain. Kalau hanya satu kali, dua kali masih diampuni, tapi kalau sudah kecanduan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Duribat alaihi mujillatu aynama sukibu illa bihablum minallah wa hablum minan. Allah akan menimpakan kehinaan, Allah akan menimpakan kehidupan yang tidak baik selama orang itu tidak baik hubungannya kepada Allah dan hubungan kepada sesama. Bulan Idul Fitri kita perbaiki hubungan sesama, berusaha kepada Allah, kita istighfar, kita mohon ampun, kita mohon dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama roh belum ada di tenggorokan, masih ada pintu untuk bertobat. Al-insan bakal khata manusia, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Dengan manusia banyaknya salah, banyaknya lupa. Kadang kesalahannya bisa diampuni dan terhapus asalkan taubat nasuha, menyesal meneteskan air mata. Tapi kadang kesalahannya, dosanya banyak, salahnya banyak, dibiarkan oleh Allah. Nanti di akhirat dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dosanya banyak, dia tidak menyadari, tidak mampu nangisi dosanya. Oleh Allah dipangiskan, diberi penyakit, diberi musibah, digugurkan dosanya lewat sakit, lewat musibah, agar dosa-dosanya bisa tergugur. Karena dia tidak mampu untuk mentobati, menyesali, menangisi dosa-dosanya. Rasulullah dawuh, "Ukku fa illam tabku fatabahu." Menangislah. Wa inna ahlan nar, penduduk neraka yang gemar menuruti hawa nafsu. Wa inna ahlan nar yaquna finna, akan nangis di dalam neraka sampai hatta tasila air mata lima, sampai keluar air matanya. Mari mumpung masih ada di dunia, kita bertobat, kita teteskan air mata agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah ini kita musafahah bersalam-salaman. Dawuh Imam Nawawi, wa musafahatul muslimin wa liyafasai ma'adik rosolat ta'ala Nabi. Orang yang bersalaman dengan mengucapkan sholawat kepada beliau, dosanya sesama akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi anugerah umur panjang menemui bulan Idul Fitri yang akan datang bersama keluarga panjenengan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah jadi umat yang digiring masuk surga bersama-sama Rasulullah wa Rasulullah zaman radhiyallahu anhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwa tawwabur rahim wa qul fil wa anta khairur rahimin.